kami dipulihkan. Amin. Sehingga kami sekarang dan selanjutnya ada terus-menerus hubungan dengan Engkau. Itu semua karena dampak hasil dari karya-Mu di kayu salib. Itulah yang perlu kami pelajari setiap hari, setiap saat, agar kasih-Mu yang Kau nyatakan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib dan juga kebangkitannya. Pada hari ini, saat ini ya Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau telah melakukan hal tersebut dan kami percaya akan hal itu, maka keselamatan kami peroleh. Amin. Terima kasih Tuhan untuk itu semua, dan Engkau ingatkan kepada hamba-Mu ini untuk memberi kesaksian tentang kedahsyatan daripada darah-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus yang setiap menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, katakan dengan iman. Amin. Ya, silakan duduk saudaraku. 9 tahun yang lalu ya saudaraku, saya tadi diingatkan ya, pada April, 13 April kalau nggak salah waktu itu saya khotbah tentang Paskah di tempat ini. Disitulah Tuhan mengubah sudut pandang saya terhadap kekristenan, terhadap hati percaya kepada Tuhan. Jadi sebelumnya saya dari tahun 2001 sampai tahun 2013 kita itu ya seperti Anda semua lah. Yang penting percaya Tuhan. Ya Tuhan melakukan mukjizat, Tuhan memberkati aku, Tuhan menolong aku, dan seterusnya. Tuhan menghibur aku. Jadi fokusnya aku terus saudara. Pada 9 tahun yang lalu itu Tuhan mengubah, mencerahkan mata rohaniku, sehingga setelah itu sampai hari ini yang aku bawakan, Tuhan berikan beban ke saya adalah selalu fokusnya akan kasih Tuhan yang dinyatakan di kayu salib, dan kita menerima itu, kita mendapatkan damai sejahtera melampaui segala akal. Jadi kalau saudara yang sudah agak lama di sini pasti ngerti lah ya. Saya berulang-ulang menekankan hal tersebut sampai mungkin ada yang bosan dan ada yang mungkin sudah tahu kalau bagi orang khotbah ujung-ujungnya salib Kristus, kasih Kristus, hidup dipimpin Roh dan menerima anugerah Tuhan. Karena memang itulah yang Tuhan bebankan ke saya saudara. Ya, bukan karena saya ngarang sendiri. Jujur sekali saudara, sebetulnya sebelum ini ya, saya pun seperti saudara, dan buku saya banyak cara bagaimana supaya nggak ngantuk ada saudara, bagaimana supaya pendengarnya senang, supaya gembira, supaya semangat, dan ada metodenya. Tapi sejak saat itulah ya, 13 April 2013 ya, 14 April 2013, disitulah mengubah sudut pandang saya. Nah, karena saya waktu itu membaca firman ini, saudara, kita buka sekarang coba ya di Keluaran, saudara. Keluaran 12. Ya, kita baca ya. Ayat 1. Nah, ini. Ayo buka. Kita baca ya. Dengan hati, saudara. Inilah firman yang mengubah saya. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Terus, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba
menurut kaum keluarga seekor domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Di sini dulu, saudara. Ya, pencerahan saya didapatkan lewat ayat yang pertama, yang kedua. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah, ini berkisah tentang anak domba Allah. Ya, ini suatu perlambangan akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Ayat ini ditulis zaman perjanjian lama, zamannya Musa, sama masih jauh sebelum Yesus lahir. Sudah dinubuatkan, barang siapa percaya akan pengorbanan domba dan ditorehkan di depan pintu, maka malaikat maut tidak akan membunuh keluarga itu. Nah, disinilah sebetulnya, saudara, kesalahan kita. Jujur saja, kita banyak memberi penghormatan dan perayaan pada saat lahirnya Tuhan Yesus, Natal. Betul? Saya bukan anti perayaan Natal, bukan. Tetapi bagi Tuhan yang lebih utama dan sangat utama adalah kematiannya dan kebangkitannya yang dilambangkan dengan domba yang dikorbankan ini. Inilah yang mengubah saya, saudara. Dulu saya sama seperti saudara semua. Tuhan untukku, apa-apa untukku. Memang benar Tuhan baik dan untukku, perlindunganku, membantu aku, mencukupkan aku, itu amin, benar. Tapi sejak mengerti ini, kamu harus tahu Tuhan yang paling utama harus kamu percayai dan terus percayai sampai kau berjumpa aku suatu saat. Ya, sudah dipanggil Tuhan adalah pengorbananku di kayu salib. Ya. Sebetulnya sakramen satu-satunya di Alkitab adalah ini, saudara. Namanya pengantenan, namanya baptisan, namanya penyerahan anak, namanya apalagi itu yang lain-lain. Itu sebetulnya tidak ditulis, saudara. Yang benar diakui itu adalah pengorbanannya di kayu salib yang dinyatakan lewat roti, yaitu perjamuan kudus. Ya, itu kan setiap bulan diadakan. Ya, itu diingat terus yang itu. Bukan diingat lahirnya, saudara, tapi diingat pengorbanannya di kayu salib. Ya, jadi sekali lagi saya bukan anti Natal, bukan, saya benar. Tapi hati saya jujur, saya lebih hikmat, lebih menghargai karyanya di kayu salib. Inilah fokus menjadikan saya berubah, saudara. Dulu Kristen saya Kristen materi, saudara. Yang penting gerejanya gede, bagaimana caranya, walaupun nggak salah gereja besar. Jemaatnya banyak yang nggak salah, saudara. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah kualitas hubungan dan menghargai akan karyanya itu. Itu yang Tuhan sukai. Ya, jadi luar biasa sekali, saudara. Jadi ingat, saudara, hari ini perayaan Paskah di hadapan Tuhan jauh lebih penting daripada perayaan yang lain. Ini yang luar biasa. Kalau saudara belum mengerti ini, saudara akan terus oleng. Ya. Kenapa? Ya karena tidak sesuai firman. Jelas sekali disebutkan pada saat hari ini, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, ya, dan seterusnya. Jadi permulaan hidup kita di hadapan Tuhan bukan saat lahirnya, saudara, bukan saat lahir waktu saya lahir, ya, 69 tahun yang lalu, bukan. Di hadapan Tuhan saya lahir itu tahun 93, saudara. Bukan 53, tapi 93. Karena ini dasarnya. Dan ternyata, saudara, saya baca Alkitab ini benar-benar ada. Ya, saya pernah bingung. Ada tulisan sejarah jumlahnya 485 tahun. Ada Salomo menulis tulisannya lain. Salahnya di mana? Ternyata di Alkitab ini ada dua bilangan. Bilangan yang wajar, yang matematika itu 1, 2, 3 terus. Ada bilangan yang dihitung oleh Tuhan. Yaitu saat saudara mulai dihitung
bukan saat lahirnya, tetapi saat kamu lahir baru percaya Tuhan. Dah seperti ini. Ingat sekali saudara, di hadapan Tuhan yang dihitung bukan umur secara nominal, ya, secara kabisah ilmu, tetapi secara rohani, saudara. Ini juga yang membuka saya ngerti, oh Tuhan ini tentang rohani, saudara. Walaupun Tuhan mencukupkan kita, ujung-ujungnya tetap harus kepada Dia. Itu adalah kekristenan yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi itu perlu sekali saudara ingat. Paskah itulah satu-satunya. Ya. Memang kalau kita adalah percaya dibaptis, ya kita doa, ya boleh saja nggak salah, ya. Ada penyerahan anak doa yang boleh, tapi yang diperingati benar-benar adalah perjamuan kudus, yaitu memperingati kematian dan kebangkitannya. Amin. Ya, ini kalau saudara benar terima, hayati. Nanti suatu saat, saya nggak tahu kapan ya, karena ini kasih karunia dan ini waktu Tuhan. Pribadi Tuhan sendiri akan menyatakan dirinya kepada kita. Itulah saat yang luar biasa sukacitanya, damainya luar biasa, bahwa Allahku itu hidup, saudara. Wah, luar biasa sekali. Allahku hidup benar-benar, saudara. Ya, bisa memberi bimbingan, tuntunan, baca firman bisa menjelaskan. Ya, ada suatu kejadian apa, bisa ngomong, saudara. Banyak saya bersaksi tentang itu. Ya, suatu ya, banyaklah saya kamu kadang-kadang karena ada kepercayaan lain sih ya, jadi nanti gak enak. Tapi intinya saya benar-benar mengalami seperti itu. Ya, jadi tidak ada istilah baca firman ngantuk, tidak ada istilah mendengar khotbah ngantuk, itu nggak ada, saudara. Karena gairah di situ. Nah, itulah yang penting, saudara. Ya, jadi. Nah, sekali lagi ya, Paskah ini sebetulnya yang paling penting. Tiap bulan kita peringati Paskah, ya perjamuan kudus itu, saudara. Kalau Natal hanya setahun sekali, tapi Paskah setiap bulan, ya. Kalau perlu setiap minggu, saudara. Nah, sekarang kelanjutannya, saudara. Setelah kekristenan kita benar-benar mempunyai sudut pandang yang sama dari sudut pandang Tuhan, yaitu karena kasih aku berkorban untuk engkau di kayu salib, sehingga kamu yang dulunya mewarisi karakter iblis, karakter Adam yang telah tersusupi oleh iblis di Taman Eden, ingin mandiri dengan Tuhan, ingin mandiri dari Tuhan, alias tidak mau bersandar. Kalau kamu percaya akan kuasa darahku, maka selanjutnya kamu akan selalu intim dengan aku. Ya, ada suatu hubungan yang gak bisa dibayar dengan uang. Ini saya alami, saudara. Kalau saya gak ngalami itu, saya gak mungkin jadi hamba Tuhan. Jujur saja, saya gak ada minat dari kecil jadi pendeta. Ya bukan ngecek, bukan gak minat. Saya minatnya jadi pengusaha kaya, saudara. Jujur saja, saya bisa nyumbang gereja kesana kesini kalau saya kaya raya. Tapi saya hanya dipanggil karena alami. Semakin saya mantap, luar biasa Tuhan kita. Ya. Tapi ingat ya saudara, kita boleh seperti itu, percaya akan darah Kristus. Dan ini kalau sungsan cara menerimanya juga nggak akan bisa. Nah sekarang buka sebelum melanjutkan di 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 9 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ini ya. Jadi pertama ini harus ingat terus Tuhan mengutus di kayu salib. Ini bukan untuk sekedar mengutus untuk melakukan mukjizat.
roti air menjadi anggur, 5 roti 2 ikan menjadi ribuan orang makan kenyang, ya, berjalan di atas air. Bukan seperti itu, khususnya Tuhan menyatakan dirinya, ya, mengutus anaknya, ya, untuk mati di kayu salib menebus dosa kita, ya, alias kita diberi hak sebagai anak Allah. Dengan kata lain, hubungan kita dengan Bapa surgawi kita dipulihkan. Ya, ini pertama, ini darahnya, yaitu hari ini yang kita peringati. Darahnya itu menebus dosa, seluruh dosa dunia, tapi efektif berlaku bagi orang yang percaya. Ya, jadi ini kita sedang merayakan hari ini, ya. Walaupun secara lahiriah nggak dirayakan, nggak ada laku-kelak-kelip, tapi hati kita harus merayakan, ya, kematiannya, ya. Nah, selanjutnya, saudaraku, setelah kita menjadi anak Allah karena percaya darahnya menebus dosa kita, mendamaikan kita kepada Bapa, kita menjadi anak Allah. Selanjutnya hidup kita supaya kita hidup olehnya, saudara. Jadi menjalani hidupnya itu selanjutnya bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Ya. Jadi nggak cukup, saudara, hanya percaya darah Kristus. Ini satu paket, saudara. Darahnya betul menebus dosa kita, dan dia mati karena mencurahkan darahnya. Kalau kita percaya, kita diselamatkan sebagai anak Allah. Ya, tetapi kelanjutannya adalah tujuan selanjutnya bukan sebagai anak-anak kecil terus menerus, tetapi kita sebagai anak yang hidup olehnya, hidup yang Kristen yang dewasa. Ya, nah ini yang harus terus menerus diajarkan. Kalau lahir baru itu sekali untuk seumur hidup kita, ya, lahir baru, ya, percaya akan darah penebusan, ada kesaksian dalam hati. Aku percaya. Saat bagaimana waktu itu waktu saya pernah bersaksi, ya, waktu gereja itu ada kesaksian, katanya Tuhan hadir, saya datang langsung ngelomporok, bukan bahasa Jawanya ngelomporok, benar-benar, waduh, luar biasa sekali, ya, hancur hati di situ, ya, benar-benar Tuhan hadir. Tuhan berfirman, percayalah aku hidup, jangan tidak percaya lagi. Saya nangis di situ. Nah, tapi kelanjutannya kita hidup olehnya. Nah, ini kejadian ini, saudara, hidup olehnya adalah setelah lusa, ya, dalam sejarahnya maksudnya, ya, minggu itu bangkit dari alam maut, ya, dan selanjutnya setelah 40 hari naik ke surga. Disitulah Allah yang hidup. Kalau kita hanya percaya Yesus mati bagiku, kita nggak akan betul dewasa, saudara. Bantu rohaninya, ya. Terus berkutat, baca terus tadi nggak mudah-mudah, saudara. Karena nggak klik dengan sang hidup itu yang menulis ini melalui rasul, ya. Justru dia hidup, maka ya memang melalui rasul, ya, bukan dia yang nulis langsung. Dia bisa menerangkan segala sesuatu, ya. Bukan menerangkan berdasarkan tulisan-tulisan manusia, bukan, saudara. Walaupun silahkan dibaca, boleh, nggak apa-apa, ada yang baik juga. Tapi tidak lebih daripada 5%, saudara. Nah, itu menurut survei. Kebanyakan ujung-ujungnya materi sentris dan aku sentris, ya. Yang benar-benar Kristus sentris 4-5% saja, ya. Itu ada surveinya, Barna survei, ya, di Amerika. Ya, jadi kita ini nggak salah kita percaya darah Kristus, tetapi tidak cukup hanya sampai di sini. Selanjutnya kita hidup mengalahkan maut. Maut itu apa? Nah, maut itu ya segala sesuatu karakter iblis, ya. Egois, egosentris, gampang marah, gampang cemburu, gampang macam-macam itu, ya, ketakutan dan sebagainya.
Sebaliknya, karakter Kristus adalah damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal manusia dalam segala keadaan. Ya. Justru sering, saudara, damai itu datang saat kita terjepit, saat kita happy, kadang-kadang kelupaan, saudara. Jadi lupa. Nah, padahal Tuhan menghendaki kita terus-menerus ada hubungan dengan Dia. Ya, jadi inilah, saudara. Sekarang kembali ke Keluaran. Sebentar, saudara. Tadi Yohanes 4 ada ayat ya yang kelewat. Yohanes 4 1 Yohanes 4 ya. Ayat 10. Jadi lanjutannya tadi ya. Setelah 9, 10 ya. Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya. Kalau di perjanjian lama itu Tuhan berfirman, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Betul? Bisa nggak praktek? Gak ada yang bisa. Alkitab mengatakan hanya Yesus yang bisa menggenapi hukum Taurat. Para nabi gak ada yang bisa. Hanya Yesus yang mampu menggenapi hukum Taurat. Nah, setelah Yesus datang ke dunia, diubah. Bukan kasihlah Tuhan Allahmu dengan kekuatanmu sendiri karena gagal. Sekarang Tuhan turun ke dunia untuk mati di kayu salib. Apabila kita percaya kasih-Nya yang melimpah, ya, di mana Dia siap mati di kayu salib dan bangkit hari ketiga. Apabila kita benar-benar percaya itu, maka kita akan mampu mengasihi Allah. Karena yang kemampuan bukan dari diri kita, tapi kemampuan dari Tuhan Yesus yang telah menggenapinya di kayu salib itu. Aku percaya itu. Jadi sekarang ini bukan kasihlah Tuhan Allahmu, itu bagi orang yang belum percaya. Bagi orang yang sudah percaya, bukan seperti itu. Karena aku telah menerima kasih Tuhan yang dinyatakan di kayu salib, aku bersyukur, berterima kasih, dan ingin menyalurkan kasih itu kembali kepada Tuhan dan kepada sesama. Baru bisa. Gak percaya, silahkan saudara berusaha sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu. Gak akan bisa, karena Tuhan sudah ngomong, hanya aku yang bisa menggenapi hukum Taurat. Ya. Dan sekarang Tuhan yang sudah ada di dalam kita. Jadi kita sekarang bisa, tapi polanya harus diubah. Harus terima kasih Tuhan dulu. Dan itu setiap saat ya saudara, bukan hanya sekali dengar di sini langsung ya percaya gitu. Tiap saat, sambil makan, sambil minum, baca firman, sambil nyetir, sambil apapun, kasih Allah luar biasa. Bukan kasih Allah karena dagangan saya laris, bukan saudara. Orang dunia ada banyak, jauh lebih banyak saudara. Yang namanya uangnya banyak itu banyak yang di sebelah sana daripada yang orang Kristen. Ya. Di Amerika banyak orang kaya ada yang orang Kristen, bukan banyak orang ateis atau Kristen apa. Ya. Jadi bukan berarti Tuhan tidak menolong kita secara fisik, secara materi, bukan ya, tetap menolong. Tapi fokus kita harus bukan ke situ, tetapi kepada kasih Allah yang dinyatakan lewat mengutus anaknya mati di kayu salib. Ya. Dari situlah, saudara, kita akan mulai berkembang. Ya. Mungkin saudara bingung sekarang karena bertahun-tahun tidak begini. Saya juga nggak bisa maksa dan tidak bisa menjadikan jadi hari ini jos begitu, enggak. Saya hanya berdoa dan saudara berdoa. Temui Tuhan, percayalah Tuhanku hidup. Ya.
saya mohon penjelasan dan sebagainya, dijawab. Sekarang nggak percaya, buktikan ya. Sekarang kita buka Yeremia 31. Ya, sekarang ke perjanjian lama ya, ayat 30 ya, 31. Yeremia 31 Yeremia 31 ayat 31 mulai sampai ayat 34. Yuk baca bersama-sama. 2, 3. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ingat ya, ini perjanjian baru ya, jadi akan berubah dari perjanjian lama, suatu saat akan menjadi perjanjian baru. Nah, perjanjian baru nanti hubungannya dengan darah Kristus ya. 2, 3 lanjutin. Sesungguhnya adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi jangan dibuang dulu nanti ini. Jadi jelas ya, ini dulu Tuhan menuntun, memegang tangan. Jadi Tuhan di luar. Jadi ini tangan kita ini dipegang ini, dituntun keluar. Tuhannya di luar, orangnya di situ. Jadi dituntun kan otomatis di luar ya. Keluar dari tanah Mesir, perjanjian itu telah mereka ingkari ya. Tidak bisa mentaati firman Tuhan, tidak bisa mentaati Tuhan ya. Walaupun mereka sudah dilepaskan dari tanah Mesir, mereka tidak bisa melakukan ketaatan kepada Tuhan ya. Kenapa? Tuhan masih di luar menuntut. Beda nanti kalau ada Yesus mati dan bangkit, bukan dituntun Tuhan saudara, tapi Tuhan ada di dalam hatiku dan aku di dalam Tuhan. Menyatu saudara, menyatu ini beda dengan dituntun saudara ya, teruskan. 3, 2, 3. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi inilah perjanjian baru. Waktu itu belum terjadi ini saudara, baru dibuat ya, di Yeremia ini belum terjadi. Suatu saat ya akan adakan perjanjian baru ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikian firman, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Taurat adalah firman, firman adalah Kristus. Jadi perjanjian baru itu kalau kita percaya Yesusnya masuk ke dalam kita saudara, dan kita ke dalam Dia ini ya, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Di sini menyatu saudara ya, sudah tidak dua pribadi lagi. Kalau perjanjian lama dua pribadi. Teruskan. Dan yuk baca ini yang mantap, 2, 3. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin.
jelas enggak ini? Jelas ya, jadi menyatunya ini ya. Ini jelas saudara ya. Gak usah, bukan berarti saudara enggak aja kalau begitu di rumah saja, gak usah ke gereja, gak usah bersekutu. Bukan maksudnya jangan mengandalkan pendeta atau hamba Tuhan. Memang hamba Tuhan diberi karunia ya untuk menjelaskan firman, saudara. Tapi saudara fokusnya tetap kepada Tuhan. Seperti hari ini saudara dengar sungguh-sungguh, silakan itu benar, tapi jangan fokusnya ke saya, saudara. Tetapi kepada firman yang saya bawakan. Ngerti nggak maksudnya ya? Ini penting sekali. Ya, saya nggak mau dikultuskan. Ya, wah dipuji-puji, saya nggak mau. Karena ini jelas. Saya ngajar juga, saya dibukakan ini bukan karena keahlian saya, saudara. Tetapi karena Tuhan memberi penjelasan ke saya, maka saya sampaikan saudara. Ya. Jadi ini sebesar kecil ini bisa, saudara. Bisa dengan kata lain sungguh-sungguh minta Tuhan ya. Jangan ngomong amin-amin dong. Ya, nanti coba ulang ya, terus tanya. Ini perjanjian lama ya. Sekarang di perjanjian baru. 1 Yohanes 2 ayat 20. Nah, ini dikuatkan. Nah, ya, baca 1 Yohanes 2 ayat 20. 2, 3. Tetapi ya, jadi kita ya maksudnya di sini adalah kalau kita sudah mendapat pengurapan itu, yaitu tadi sudah percaya kepada Kristus dan Tuhan sudah menjamah kita, kita akan mempunyai kesaksian dan tanda-tandanya jelas, saudara. Ya, amin bahwa aku di dalam dia, di dalam aku. Kemanapun kita pergi tenang, saudara. Yang gak pernah gerangsung, dengerin orang ini, orang itu, ya tenang, saudara. Bukan gak kerja ya, cuma beda sekali, saudara. Nah, selanjutnya ayat 27, 1 Yohanes 20. Jadi ini semua mengetahui ya, kalau kita sudah klik dengan Tuhan, mendapat pengurapan, ya, akan merasakan, ya, akan mengetahuinya. Nah, sekarang 27. 2, 3. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ini sekali lagi ya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Yang maksudnya mengandalkan hamba Tuhan. Oh itu hebat, oh itu lucu. Maksudnya, oh itu jelas penjelasannya. Ya silakan, tapi fokusnya kepada Tuhan. Aku hanya ingin dapat yang murni dari Engkau. Maksud firman itu apa, Tuhan? Ya, nah, nanti Tuhan. Disitulah dimulainya komunikasi dengan Sang Pemberi hidup itu, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Ya, jadi itulah saudaraku yang harus diingat selalu. Ya, bukan hanya sekedar percaya akan kematiannya, darahnya menebus dosaku, itu benar saudara, salah. Tapi ada satu paket dengan kebangkitannya. Karena hari ketiga dia akan bangkit. Itulah yang Tuhan inginkan kita selalu peringati, yaitu perjamuan kudus. Ya, itu perlu sekali saudara hari ini ya. Dan saudara nggak akan bisa ngerti ini hanya sekedar mendengar khotbah saya. Saya ulangi lagi, saudara sendiri yang harus dengan rendah hati. Betul Tuhan, aku sudah 55 tahun
percaya engkau. Ada yang dari bayi sudah percaya engkau. Tapi dalam hal pembukaan firman yang sesuai kehendakmu, aku orang bodoh. Mohon Tuhan singkapkan. Jadi jangan mengkompar, membanding-bandingkan dengan pengkhotbah lain. Jangan bandingkanlah dengan petunjuk Tuhan pribadi, saudara. Jangan rasa, saya sudah 10 kali khatam, sudah selesai baca firman 10 kali. Ada yang 65 kali, saudara. Ada, tapi bukan itu. Ya. Bagi Tuhan yang penting percaya kepada darah penebusan yang ujung-ujungnya adalah penyatuan, ya, dengan Dia, saling mengenal. Ya, pengenalan di sini adalah seperti pengenalan suami istri, bukan pengenalan saya hanya kepada saudara, bukan. Pengenalan di situ adalah suami istri, segala sesuatunya terbuka, gak ada gap, ya, gak ada selaput yang menutupi, menyatu. Ya, beda dengan saya, dengan siapapun di sini kecuali istri saya, tetap walaupun saya percaya ada satu gap. Ya, tapi dengan istri saya, apapun yang saya punyai, hutang saya, harta saya, kelemahan saya, kelebihan saya, semua terbuka di hadapan istri saya. Ya, dengan saudara mungkin tidak, betul kan? Nah, Tuhan menghendaki seperti itu. Ayat terakhir 1 Korintus 6 ayat 17, ya. Sering meleset ini, otaknya sudah tua, saudara. Jadi 1 Korintus 6 ayat 17. Ini kan tadi meleset saya, ya. Ini. Ayo baca yang keras, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Nah, ini harus ada kemauan kita. Siapa yang mengikatkan diri, jadi kita yang mau ke sana. Serius. Jadi kalau saudaranya dengar-dengar gini, gak ada keseriusan untuk melangkah, keseriusan untuk mengikatkan diri, ya nggak ada apa-apanya, saudara. Karena firman ini akan efektif bagi orang yang percaya. Ini segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya, beriman. Kalau ini nggak beriman, kamu baca ini 1000 kali nggak ada gunanya, saudara. Jujur, ini ada tulisan kok, nggak tumbuh rohani. Karena ini kuncinya di iman. Memang setelah kita beriman, kita baca. Tapi kontaknya ke Tuhannya ini lebih penting. Untuk Tuhan memberi, baca ini atau lihat itu, dan dibuka. Oh, ternyata saya ini bobrok, ya. Hati saya culas ini. Tuhan ngomong ke saya. Nah, itu. Ya, jadi bukan salah Alkitab ini, ya. Tapi ini Alkitab adalah mati. Ya, tulisan ini, ya. Tetapi yang hidup dan bisa menghidupkan firman menjadi rema, itu hanya Tuhan Roh Kudus yang telah bangkit dari kematian itu. Jadi saya luruskan, ya, bukan berarti saya anti baca firman, bukan. Tapi caranya ini yang kadang-kadang tidak tepat. Kayak baca surat cinta lah, beda sekali. Nah, istri saya membaca surat cinta dari saya bergetar. Tapi perempuan lain yang tidak ada hubungan kasih, yang tidak bergetar, malah bisa-bisa saya dikatakan kurang ajar. Betul kan? Nah, itu karena hubungan berubah. Betul kan? Iya, SMS-nya Pak Darwis ke ibu, wah, menggetarkan sekali. Betul kan? Ibu juga. Tapi kalau saya yang ngomong kan, waduh, bisa kacau, ya. Ini persis, saudara, ya, kayak suami istri. Ini menyatukan ini. Mengikatkan diri, jadi ada langkah ini. Saya mau menikah dengan itu, ibaratnya begitu. Karena aku menanggapi kasihnya. Saya percaya bahwa kita gereja semua kan perempuan, saudara, mempelai perempuan maksudnya. Ya, seperti dipinang oleh seorang pria yang demikian luar biasa, mengasihi aku, mau berkorban segalanya. Dia maha kasih, maha kuasa, maha baik, ya, dan seterusnya, menghendaki aku bahagia bersama dia. Jaminannya adalah kekekalan.
Saya mau terima enggak? Kalau mau ya melangkah. Kalau nggak melangkah jangan harap. Jangan harap. Karena langkah kita diperlukan sekali berulang-ulang. Kalau saya mau nanti lanjutkan bisa berjam-jam. Di Alkitab ini penuh dengan perkataan itu. Nah, setelah Tuhan berfirman, kamu melangkah enggak? Kalau nggak melangkah ya nggak ada artinya. Bukan firmannya nggak ada artinya, sebetulnya yang ada gunanya kamu nggak menanggapi. Karena ini, ya segala sesuatu mungkin bagi orang beriman. Ya. Memang di atasnya ini harusnya ada tulisannya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Tapi di bawahnya juga segala sesuatu mungkin bagi orang yang beriman. Bisa ditambahi ini ya, Pak Kris di sini ya. Ditambahi di sini. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Ya. Berpasangan. Oke, gitu dulu ya. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk petang malam hari ini ya Tuhan, telah Engkau sampaikan isi hati-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu di tempat ini, untuk kami benar-benar mengalihkan pandangan kami kepada hal-hal yang lama, di mana kami akan berusaha dengan usaha sendiri untuk mengasihi Engkau. Pada malam hari ini kami dicerikan mata rohani kami bahwa sebetulnya lah kami hanya cukup percaya menanggapi kasih-Mu yang dari salib dan menghargainya dengan segenap hati kami. Apabila hal itu terjadi, maka otomatis kami akan mengembalikan kasih itu kepada Engkau dan juga kepada saudara kami. Kami bersyukur untuk itu semua ya Tuhan, dan kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami, juga para jemaat anak-anak di tempat ini ya Tuhan, yang ada kerinduan untuk mengenal Engkau secara pribadi. Kami percaya seperti Engkau membukakan rahasia pribadi-Mu kepada hamba-Mu ini, juga Engkau akan membukakan rahasia-Mu kepada anak-anak-Mu yang benar-benar rindu dan mau melangkah dengan iman untuk dekat kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha Kasih dan Maha Adil dan tidak memandang kepada siapapun. Dia hanya memandang kepada orang yang sungguh-sungguh mau mengenal Engkau, percaya akan kebaikan-Mu dan kasih-Mu, juga buat kasih dari Engkau. Semuanya ini kami serahkan kembali kepada Engkau ya Tuhan, karena segala sesuatu Engkau yang paling mengerti saat yang terbaik untuk kami mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk itu semua, dan kami akan menutup persekutuan ibadah Paskah pagi hari malam hari ini, dan kami akan pulang dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Engkau. Dan sekali lagi mohon selanjutnya berbicaralah secara langsung kepada anakmu yang rindu hubungan dengan Engkau. Terima kasih ya. Syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk itu semua. Dan kembali kami mohon Kau terus berbicara kepada kami, teristimewa bagi mereka yang rindu dan melangkah. Karena Kau Allah yang tidak murahan, tetapi Allah yang mengasihi kami dan meminta kami sungguh-sungguh merespon kasih-Mu itu dengan melangkah mendekati Engkau dan Tuhan dengan iman. Terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih Allah yang melimpah, Allah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini dengan iman, katakan amin.